Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita balik lagi di tutorial Microsoft Excel ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kita kan udah belajar tentang penjumlahan, perkalian, pembagian, dan juga pengurangan. Sekarang kita akan belajar tentang rumus di Microsoft Excel, yaitu ada sum, min, max, average, count, quanta gitu. Kita akan belajar itu. Kita buka file yang kemarin aja ya, biar cepat, kita nggak perlu bikin file baru lagi. Oke, misalkan kita buka file yang kemarin. Control this PC. I and the music downloads in document. I tutorial Microsoft Word, tutorial Microsoft Excel and to the net. Items new 03 stock new. Nah, ini yang stok buah kemarin ini ya. Stock new at Toko Saya A1 through C at Nama new A3 Apple A4 Jerry A20 12 stock versus B 30 10 B9 and jumlah and rank per kalian foundation A13. Nah, itu kemarin kita udah belajar itu ya, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nanti teman-teman kalau yang belum nonton bisa nonton video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumus di Microsoft Excel, yaitu ada sum, min, max, dan juga average. Itu gunanya buat apa sih gitu. Ini biasanya digunakan untuk teman-teman paling sering ya. Kalau average, min, max itu paling sering digunakan untuk nilai. Itu paling sering banget digunakan, entah untuk rapot atau untuk ulangan harian gitu ya, misalkan guru-guru gitu. Biasanya menggunakan itu, paling sering. Nah, untuk sum itu gimana? Sum itu menjumlahkan range yang udah kita tandai ya gitu, yang udah kita atur untuk kita jumlah gitu, yang udah kita select gitu. Oke, misalkan gimana? Kita kasih contoh aja sekarang ya. Misalkan kita ingin menjumlahkan semua yang ada di harga satuan ini. Nah, harga satuan kita panah bawah. Nah, ini kita mau jumlahkan semua. Nah, ini kan kalau kita menggunakan plus tadi itu kan tanda tambah itu kan agak ribet ya. Misalkan kalau kita gunakan plus itu kan C4 misalkan sama dengan C4 ditambah C5 ditambah C6 ditambah C7 gitu sampai bawah terus kan. Nah, itu kalau filenya masih kecil sih masih enak ya, tapi kalau filenya udah banyak gitu kan jadinya kayak ribet gitu, jadi kayak lebih susah gitu. Sekarang gimana caranya kita menjumlahkan semuanya tapi kita nggak perlu satu-satu gitu. Nah, itu bisa menggunakan sum. Oke, gimana rumusnya? Kita coba taruh di mana ya? Ya, kita taruh bawahnya sini aja deh. Ini untuk namanya ya, biar nggak lupa. Tapi untuk rumusnya bukan itu. Nah, rumusnya itu kita kasih sama dengan. Setiap rumus di Microsoft Excel kita harus menggunakan sama dengan gitu. Sama dengan gitu. Nah, kita cek dulu nih yang ingin kita jumlah. Yang kita jumlah tadi kan dari C berapa gitu sampai berapa, biar nanti nggak miss gitu, nggak salah. Oke, kita cek dulu ya. C4 sampai C4 sampai C8 ya, berarti yang kita jumlahkan. Berarti tulisannya rumusnya gini. Oke, kita tulis di sini sama dengan sum buka kurung C4 sampai. Nah, kalau sampai kita menggunakan colon shift semicolon, nanti jadinya dia punya colon sampai. Nah, itu sampai berarti itu C berapa? 8. Kita tutup kurung, jangan lupa tutup kurung ya. Enter. Nanti akan jumlahin. Nah, 72.000 itu jumlahnya dari harga satuan itu, dari apel sampai paling bawah semangka kalau nggak salah ya, dari apel sampai semangka. Untuk harga satuannya kalau dijumlah jadi begitu. Nah, kalau ingin menjumlahnya, misalkan kita ingin menjumlahnya cuman sebagian doang gitu, gimana? Misalkan kita ingin menjumlahkan dari nggak semuanya, tapi C4, C5 sama C8 doang misalkan gitu. Itu kita bisa menggunakan gini teman-teman. Oke, kita kasih keterangan. Oke, di sini misalkan sama dengan caranya sum buka kurung. Oke, salah. Buka kurung, misalkan di sini C4. Nah, ini pakainya koma teman-teman, pakainya koma. C5 koma M. Bentar, salah.
C8 8. gitu, tutup kurung, Right parent. enter. Microsoft Excel dialog. There's a problem with this formula. Not trying the type of formula when the first character is an equal, equals, or minus sign. Excel thinks it's a formula. Bullet. Bentar, ini Button null +8. OK button. 03. Stock new .xls equals sum. C4. C5. C8. mungkin ada kesalahan ya, bentar. Equals sum. C4. C5. C8. Microsoft Excel dialog. There's a problem with this formula. 03. Stock new .xls Excel sheet blank. C. Right to 8. C. Comma. Oke, mungkin di sini kita coba pakainya Blank. titik ya, coba. Equals. SUM. Left parent. C 4. C4 Dot. C. C 5. 5 Dot. C. 8. 8. Right parent. Sheet 1 table. B6 number field has formula B15. B6 number field has formula. Oke, field ya, berarti ini ada kesalahan, bentar. Edit equal. Right 8. C dot. Blank. Blank. Kita coba misalkan pakai semicolon. Sama dengan SUM adds all the numbers in the range of Sum. cells. Left parent. C4 C rounds the number up. 5. 5. 4. Semi. C rounds the number up. 5. Comma. Comma. Semi. C round 8. Right parent. 8. C semi. 5. C semi. B16. 40,000 at. Nah ya, oke. Jadi menggunakannya semicolon. Nah, ini tergantung, ini error tadi beberapa ya teman-teman, ternyata untuk saya ini kan Office-nya menggunakan bahasa Inggris ya. Semuanya juga setelan laptopnya bahasa Inggris. Jadi untuk menggunakan dan itu nggak pakai koma tapi pakainya semicolon ya kalau nggak salah tadi ya. Ya semicolon untuk menjumlahkannya. 40,000 at formula B15. Jadi nanti akan dijumlahkan tadi dari C4, C5 dan juga C8 untuk menandainya seperti itu. Saya kira tadi tuh bisa pakai koma gitu karena saya pernah pakai laptop tuh pakainya koma gitu. Ini teman-teman nanti coba aja bisa pakai koma atau pakai semicolon. Jadi teman-teman nanti coba di rumah aja yang benarnya yang mana, yang bisanya yang mana gitu. Oke, sekarang itu untuk sum ya. Sums of agent drop date. Sums of agent 16. Sekarang untuk yang kedua misalkan min. Min itu kita misalkan mencari angka tertinggi dari data yang udah kita select gitu. Misalkan ntar. LIN. A 70. Min A B60. Kayak misalkan di sini kita akan cari dari data tertinggi. Min itu ini ya data terendah maksudnya. Oke, maaf. Min itu data terendah dari beberapa range atau sel yang udah kita select gitu. Misalkan di sini dari C4 sampai C8. Edit equals. Untuk rumusnya sama dengan LIN returns the small min left parent. buka kurung misalkan C4 C rounds and 4. sampai Colon. C C8 rounds 8. Right parent. tutup kurung. B17. 5,000 as formula B6. Nah, yang paling kecil itu 5.000. 5.000 di mana misalkan kita cek ya. C20, 20, 5,000 C5. Nah, ini 5.000 di 23, 5,000 C5. Jerry A5. jeruk misalnya. Jeruk itu harganya paling kecil gitu artinya. 30, 5, B7, a 17. Min A6, Itu untuk min ya. Untuk max untuk max a 17. itu Edit select A, unselect. A 8. rumusnya Max MAX ya. B17. Di sini sama dengan Edit equals. M returns the relative A. X returns the relative MAX lalu buka kurung left parent. C4 C rounds the number up to the 4. sampai Colon. C C8 rounds the 8. misalkan. Right parent. Tutup B18. kurung. 25,000 as formula B7. Nah, yang paling tinggi 25.000 gitu. Itu untuk max. Untuk nge-select sebagiannya juga sama kayak sum tadi ya. Makanya colon untuk sebagian-sebagian aja yang ingin kita cari nilai tertingginya. Misalkan dari beberapa anak gitu. Kalau ini kasusnya dalam misalkan dalam nilai penilaian rapot ya, misalkan dari Andi, Doni sama Farhan gitu misalkan. Kita ingin cek angka tertingginya, nilai tertingginya gitu doang. Itu tadi pakai colon itu tadi ya, C4 misalkan colon C8, colon C7 gitu misalkan gitu. Semicolon maksud saya, semicolon ya, kalau colon itu sampai. Nah, sekarang kita akan masuk ke average. Average itu adalah rata-rata dari sebuah nilai. Misalkan nih, Max A17, A18. kita tulis dulu rumusnya. Edit A. C E E C B E R A N N G E. A Average, 19, average A18. average B18. gitu ya. Jadi kita misalkan ingin merata-ratakan C8, harga satuan tadi nih. C9, 25,000 C8.
dari C4 sampai C8. Rumusnya sama dengan average atau average buka kurung C4 sampai C8. Nah, rata-ratanya begitu ya. Rata-ratanya 14.400. Jadi rata-rata itu artinya dia akan menjumlahkan angka semuanya ini yang udah kita selected lalu dibagi total datanya. Datanya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti setelah dijumlahkan angka-angkanya ini akan dibagi 5 gitu. Dan hasilnya nih gitu. Gitu ya teman-teman ya untuk min, max, average dan juga sum. Lalu untuk selanjutnya kita akan belajar tentang count. Ya, count itu ini tulisannya seperti ini. Count ini menjumlahkan, bukan menjumlahkan tapi menghitung berapa data yang udah kita selected. Misalkan ada berapa data buah. Kalau buah itu kan dia kan karakternya kan huruf ya. Kalau huruf itu menggunakan counta, COUNTA. Tapi kalau angka itu menggunakan COUNT untuk mencari tahu ini ada berapa data gitu. Misalkan dari C4 C4 ini kan angkanya, ini kan datanya angka ya. C4 sampai C8. Kita tulis rumusnya deh. Count left parent. C rounds the number up 3, 4, colon. C round 8. Right parent. B25 as formula. Nah, 5 berarti ada 5 data di situ yang ketahuan. Tapi kalau kita menggunakan count ini di A4 sampai A8 itu nggak akan muncul ya. Dia akan hasilnya nanti nggak bisa karena dia akan huruf. Kalau huruf kita menggunakannya counta. Counta seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Counta. Misalkan A4 sampai A8. Nah, 5 gitu. Untuk counta itu huruf, mengecek jumlah dari data huruf. Kalau count doang itu angka. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya nanti, tutorial Microsoft Excel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.